Berkeliling menelusuri Kabupaten Majalengka, banyak terdapat masyarakat yang kreatif dan terampil, serta mampu memaksimalkan potensi daerah maupun potensi alam yang ada. Selain potensi wisata, potensi agraris dengan alam yang hijau dan subur, Majalengka juga menjadi wilayah yang produktif untuk peternakan. Salah satunya seperti peternakan domba. Tapi kali ini bukan domba untuk konsumsi makanan maupun kurban, melainkan domba jenis aduan. Domba adu adalah salah satu jenis domba yang biasanya digunakan di tradisi adat Sunda sebagai domba yang mempunyai nilai ketangkasan. Berada di Desa Mirat, Kecamatan Leuwih Munding, Majalengka, akan kita temui salah seorang peternak domba adu, Dedi Supriyadi. Saya pertama kali buka usaha tahun 2006. Ya, berawal dari hobi saya karena waktu sekolah SLTA saya ikut ngarit ini punya orang. Nah, udah gitu pas keluar dari SLTA saya berangkat ke Bali. Berangkat ke Bali itu dari hasil jual domba dari paruan dari orang. Ya alhamdulillah usaha saya di Bali berkembang dan akhirnya saya punya inisiatif ingin membuka lapangan kerja dengan cara ya peternakan domba itu. Domba tuh tadinya sementara untuk sampingan dulu, tapi ya alhamdulillah sekarang udah berkembang dan saya bisa memberdayakan tetangga saya bisa kerja gitu. Kenapa saya digeluti peternakan ini? Karena saya ngelihat pangsa pasar kedepannya peternakan domba itu dan jual beli domba Garut itu semakin bagus. Pangsa pasarnya bagus. Minim-minimnya kalau misalkan dombanya upkiran dari saya, minim-minimnya untuk pedaging kan bisa karena dagingnya besar. Selebihnya dari itu, misalkan dombanya kualitas bagus, pangsa pasar lebih bagus lagi ke tahapan kontes orang hobi gitu. Itu pejantan. Nah kalau yang udah besar relatif ya saya pernah jual sampai harga 15 juta. Dengan luas lahan yang mumpuni, Dedi menunjukkan peternakan domba adu miliknya yang tersedia dan juga dijual bagi para pelanggannya.
luas lahan yang mumpuni, Dedi menunjukkan peternakan domba adu miliknya yang tersedia dan juga dijual bagi para pelanggannya. Domba aduan yang berada di peternakan milik Dedi ini dijual dengan harga berkisar mulai dari jutaan rupiah tergantung kualitas domba itu sendiri. Untuk penghobi jauh, kalau anakan di luar Kabupaten Majalengka kisar kayak Sumedang, terus Cirebon, Kuningan, alhamdulillah udah pada kesini. Terus daerah Cikijing karena tahu pejantan saya bagus ininya. Sekarang untuk tahapannya misalkan masa kehamilan 5 bulan, nah terus pembesaran anak 3 bulan tuh kita udah siap jual ke pasaran. Petani-petani itu umuran 3 bulanan itu ya kisaran 1,5 juta sampai 2 juta yang pejantan, yang betinanya kurang lebih 750.000. Dan itu membutuhkan waktu cuma 8 bulan. Kalau untuk pasar daging yaitu daerah Maja, orang-orang Maja yang biasa dijual ke pasar Maja sama pasar Raja Galuh. Kendalanya di lingkungan masyarakat mungkin karena baunya itu, tapi alhamdulillah sekarang udah ada antisipasinya. Saya dapat obat lah dari Bandung untuk antisipasi biar nggak bau pakai M4 atau apa gitu. Saya dulu pernah mendapatkan pengusiran dari masyarakat, tapi yang saya herankan tuh setelah 7 tahun saya menempati tempat saya, peternakan saya, cuma pas waktu itu nggak tahu tiba-tiba saya di demo aja lah ke pihak desa, dan desa pada itu posisi saya udah lagi ngebangun di tempat lain, tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin ya kendala di usaha saya, tapi saya berpikiran positif aja karena niatan saya insya Allah niat baik, dan saya pengen membedakan masyarakat biar masyarakat lebih mending maju, biarpun dengan cara capek kerja ini saya bisa membantu masyarakat biar dia bisa kerja dapat rezeki dari dengan saya gitu. Pria asal desa Mirat ini mengaku mengawali bisnis usaha domba ini karena hobinya. Hobi yang bermula sejak tahun 2006 ini akhirnya memberikan keinginan kuat bagi Dedi untuk merintis usaha beternak domba adu untuk kemudian dijual. Mengingat banyaknya peminat domba aduan ini khususnya di wilayah Tatar Sunda. Untuk beternak domba aduan ini, Dedi mempekerjakan masyarakat lingkungan sekitar untuk mengurusi domba-domba ini, mulai dari memberi makan, memandikan domba-domba aduannya, hingga mencukur bulu domba ini. Yang untuk melibatkan masyarakat, apabila domba betina ya dibesarin tuh, biasanya saya ke badan masyarakat tuh per ekor 50.000 saya ngasih upah. Itu kisaran dari umur 3 bulan sampai umur 10 bulan. Jadi ya selama 7 bulan saya kasih upah 350 per ekor. Nah,
satu orang itu kisaran 15 sampai 20 ekor biasanya mampu ya. Saya yang di rumah saya kurang lebih 5 orang. Terus yang di luar banyakkan yang di luar sistemnya bagi hasil atau sama pembesaran itu. Bagi hasil itu kayak bahasa Sunda mah paparoan ya. Misalkan anak juga bagi satu-satu gitu. Yang punya barang satu, si petani satu gitu. Dengan bisnis usaha peternakan dombanya ini, Dedi bisa memberi lapangan pekerjaan tersendiri bagi masyarakat setempat. Misalnya saja Eha, salah seorang pekerja yang mengaku dengan bekerja di peternakan milik Dedi mampu membantu dirinya dalam hal perekonomian keluarga. Buat bantu-bantulah kalau itu mah buat sampingan daripada saya di rumah nganggur. Terus anak-anak udah pada besar. Penghasilan ikut membantu di sini. 1,5 juta Pak. Per bulan. Iya, per bulan. Punya anak 2. Anak 2. Sudah ada yang sekolah? Yang sekolah dua-duanya udah sekolah semua, Pak. Lagi kuliah sekarang tuh. Dengan bisnis domba aduan ini, Dedi juga memberikan peluang bagi anak-anak pengangguran dengan ikut serta membina dan mendidik untuk menumbuhkan kreativitas mereka. Peternakan domba yang saya gelutin ini, mudah-mudahan saya bisa memberdayakan lingkungan masyarakat saya untuk mengurangi pengangguran. Dan saya berencana untuk kedepannya apabila anak-anak Pang Jepsi mau, saya pengen mengajak dia, merekrut dia untuk belajar gimana caranya dan lebih tahu dalam hal peternakan domba. Lebih jauhnya lagi untuk bisa menambah penghasilan mereka gitu. Karena domba itu pangsa pasarnya sangat bagus sekali. Selain Eha, warga sekitar peternakan Dedi pun mendapat keuntungan dan juga pekerjaan tersendiri, yakni ikut mengurus domba-domba tersebut di rumah masing-masing warga. Sampai saat ini saya belum pernah ada perhatian ya dari pihak pemerintahan desa atau kecamatan, karena selama saya beternak di sini di Leuwi Munding belum pernah ada istilahnya bantuan apa berupa domba atau obat-obatan, itu belum pernah. Ya harapannya saya ke pemerintah itu biar ada dukungan lah di pemerintah, minim-minimnya ya ditanya kendala saya itu apa gitu. Pengennya biar saya lebih maju lagi dan masyarakat yang ikut sama saya biar bisa mendapatkan rezeki lah gitu dari saya. Melalui bisnis ini, Dedi bisa memberikan kontribusi penting bagi Majalengka, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat setempat.